Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'liman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata hasanata tammuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan hingga kita masih dipertemukan di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus melaksanakan ibadah salat Isya dilanjut tarawih. Kedua kalinya salawat beriringan salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah, berkat dakwah beliaulah kita masih bisa menikmati Islam sampai detik ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dimulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ruqayyah Tamimi al-Ausin ad-Dari an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah At-Tamimi bin Aus dari Ad-Dar annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kemudian kami bertanya, para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini memiliki arti yang sangat luas. Ini mengenai nasihat agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki banyak sekali arti atau arti yang luas. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini, nasihat dalam hadis ini adalah menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Objek kebaikan untuk objek nasihat kita. Kemudian sementara Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat adalah melakukan kebaikan-kebaikan
yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Jadi objek itu merupakan suatu acuan yang dapat kita gunakan. Kita sholat di masjid. Kita itu merupakan, kalau dalam bahasa Arab itu fa'il atau orangnya yang melakukan. Kemudian sholat musalli itu sebagai fi'il atau kata kerja. Kemudian masjid adalah maf'ul. Maf'ul itu adalah sebuah objek atau tempat acuan kita untuk kita beribadah. Kita beribadah di masjid. Sedangkan dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya adalah membersihkan, menyucikan atau memurnikan. Jadi arti dalam bahasa Arab membersihkan, artinya membersihkan jiwa-jiwa seseorang, mensucikan, membersihkan. Kalau membersihkan itu secara nampak, kalau misalnya mensucikan itu baik nampak maupun dalam batin. Nasihat yang pertama, poin yang pertama yaitu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Qulna liman?" Qala lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan ketiga itu asma dan sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya. Ketika kita sudah membicarakan satu-satunya, maka tidak ada Tuhan yang lain, hanya satu. Ini air minum, satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi Allah lah satu-satunya yang wajib disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang wajib disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan makhluk dan lain sebagainya. Kita meyakini bahwasanya Allah lah yang maha agung, mempunyai kebesaran, yang mampu menciptakan seluruh alam, baik langit, bumi, gunung, lautan, dan lain sebagainya. Itu merupakan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhid rububiyah. Itu mempercayai, meyakini bahwasanya adanya keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak, yang wajib disembah kepada hambanya, disembah oleh hambanya. Maka jangan sampai kita mempunyai Rabb, mempunyai Tuhan hanya satu-satunya. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah, itu mengenai peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya salat, semua peribadahan yang kita lakukan, amalan-amalan saleh yang kita lakukan hanyalah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam salat, dalam zakat dan lain sebagainya. Itu kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala peribadatan yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jangan sampai kita berpaling darinya, berlepas diri darinya. Jangan sampai kita melakukan syirik. Orang yang telah melakukan kesyirikan itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Doa syirik termasuk dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Taubatan nasuha. Syirik adalah perlakuan atau perbuatan yang menyimpang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah. Syirik itu adalah suatu perbuatan, kemudian musyrik adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang. Jadi pada intinya syirik adalah amalannya, kalau musyrik adalah orang yang melakukan amalan syirik. Syirik itu dibagi menjadi dua. Ada yang syirik kecil dan juga ada yang syirik besar. Syirik besar contohnya yaitu adalah riya. Riya itu kita melakukan suatu amalan soleh, perbuatan soleh hanya ingin dilihat oleh orang lain. Itu merupakan riya. Riya merupakan suatu kesyirikan, syirik yang kecil, masih kecil. Ketika kita melakukan suatu kesyirikan kecil, kita lakukan tiap hari, syirik kecil, riya. Lama-kelamaan akan menjadi syirik besar. Syirik kecil, selama kita bisa meninggalkan perbuatan itu, maka insya Allah kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil tidak menjadikan seorang itu masuk ke dalam neraka dengan kekal dan tidak juga keluar dari agama Islam. Contoh riya. Riya ketika kita ingin melakukan amalan soleh, salat, peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menampakkan diri kita dilihat untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi agar diri kita itu dilihat oleh manusia. Ketika kita sholat, kita sholatlah biar dilihat oleh Ustadz Agus,
biar dipuji, itu merupakan suatu kesyirikan. Akan tetapi tidak mengeluarkan orang tersebut itu dari agama Islam dan tidak juga kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah syirik besar. Syirik besar merupakan dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertobat. Salah satu contohnya dia menyembah kepada selain Allah, mempercayai bahwasanya ada sesuatu benda yang diyakini bisa mendatangkan keberkahan, yang bisa mendatangkan ketenangan. Dia berdoa, ya kepada, misalnya kepada patung. Dia memohon kepada patung tersebut, ya patung, saya pingin ini, pingin itu. Dia mensekutukan Allah, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian dalil atau perkataan yang kurang pas. Mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.